Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zainal Arifin, NIM 2111024033 akan mempresentasikan materi tentang transaction processing and internal control. Yang pertama, kebutuhan untuk kontrol. A. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personal lainnya. B. 8 komponen IRM. Pertama, lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. C. Kontrol dan exposure. Kontrol diperlukan untuk mengurangi paparan terhadap potensi efek samping yang diidentifikasi sebagai bagian dari proses IRM. C. Ekspor umum. Terdiri dari biaya berlebihan, pendapatan yang kurang, kehilangan aset, akuntansi tidak akurat, gangguan bisnis, sanksi hukum, kerugian kompetitif, penipuan dan penggelapan. Penipuan dan kejahatan kera putih. Istilah kejahatan kera putih ini menggambarkan pengelompokan kegiatan ilegal yang dibedakan dari kegiatan ilegal lainnya yang terjadi sebagai bagian dari pendudukan pelaku. F. Tujuan kontrol dan siklus akuntansi. Kontrol bertindak untuk mengurangi exposure. Analisis exposure dalam satu organisasi sering dikaitkan dalam konsep siklus akuntansi. Meskipun tidak ada dua organisasi yang identik, sebagian besar organisasi mengalami jenis peristiwa ekonomi yang sama. Bagian yang kedua yaitu komponen proses pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Kendala pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Komponen proses pengendalian internal terdiri dari yang pertama, dampak lingkungan bisnis terhadap pengendalian internal. Itu pertimbangan penting lainnya adalah bahwa proses pengendalian internal entitas akan bervariasi tergantung pada konteks ukurannya, struktur organisasi, karakteristik kepemilikan, metode pengiriman, pemrosesan, pemeliharaan, dan penilaian informasi, persyaratan hukum dan peraturan, dan keragaman dan kompleksitas operasinya. B. Lingkungan kontrol. Lingkungan kontrol adalah efek kolektif dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan, dan mengurangi efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. C. Aktivitas kontrol, yaitu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arah manajemen dilaksanakan. D. Informasi dan komunikasi. Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk menilai akuntabilitas atas aset dan kewajiban terkait. Pemantauan. Proses kelanjutan menilai kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan untuk memastikan pengendalian tetap efektif. Poin yang ketiga yaitu kontrol pemrosesan transaksi. Terdiri dari A. Kontrol umum. Kontrol umum terdiri dari rencana organisasi, pemrosesan data, prosedur operasi umum, fitur kontrol peralatan, dan kontrol akses. B. Kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi khusus untuk aplikasi individual yang terdiri dari kontrol input, kontrol pemrosesan, kontrol output. C. Tujuan dan pola perilaku, yaitu tujuan pengendalian internal harus dilihat relevan dengan individu yang akan membentuk sistem pengendalian. Yang keempat yaitu analisis proses pengendalian internal.
Analisis proses penilaian internal memerlukan pemahaman tentang proses baik seperti yang dirancang dan saat itu benar-benar beroperasi. Baiklah, hanya sekian presentasi video pribadi dari saya.